Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Halo Binusian, selamat datang di Bionic, Binus Online Interactive Channel dalam segmen Alumni Bercerita. Saya Restu, saya akan memandu acara kali ini dan berbincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Michael Takeuchi. Halo Bapak Michael, halo. Selamat datang. Ya, Bapak Michael ini kita senang banget udah kedatangan Bapak di acara ini. Terima kasih banyak loh Pak. Ya terima kasih juga udah bawa saya ke sini lah. Iya, sama-sama Pak. Kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol, oke. Nah, kita kebetulan pengen tahu nih Pak, pengalaman dan latar belakang Bapak selama berkuliah di Binus Online ini. Boleh ceritain dong sedikit dan ya kayak gimana sih perasaan dan kesan-kesannya? Saya sebenarnya kalau bicara kuliah ini perjalanan saya cukup panjang ya. Jadi memang background saya itu, latar belakang saya itu dari sekolah lah, dari SD SMP itu memang udah di IT gitu. Oke, memang, IT. Saya waktu sekolah juga itu SMK, dan memang jurusannya teknik komputer dan jaringan. Oke. Jadi selang saya lulus sekolah, saya langsung sempat bekerja dulu selama sekitar 1 tahun. Lalu nggak lama dari setahun itu saya baru memutuskan untuk masuk kuliah di tahun 2018. Oh gitu. Jadi lulus sekolah di 2017, lalu saya lanjut lagi kuliah 2018. 2018, ya, oke. Ada gap year setahun lah setelah saya kerja. Oh baik, oke. Untuk alasannya kenapa Bapak meneruskan untuk milih di Computer Science di Binus Online? Karena selain akreditasinya bagus ya, dan ini juga kampus yang full online, jadi saya rasa untuk pekerja seperti saya mungkin itu sangat cocok. Oh gitu. iya, baik. Karena kalau mungkin ada beberapa kampus lain yang sifatnya kelas karyawan juga atau yang non reguler ya, itu mungkin kadang hari Sabtu itu masih harus ke kampus atau mungkin kadang pulang kerja harus ke kampus. Itu kan jadi mungkin waktunya kurang fleksibel ya. Yes, gitu. betul banget. Jadi dengan adanya Binus Online ini jadi terbantu ya waktunya. Baik. Untuk kesan-kesannya selama berkuliah ada nggak yang sangat teringat lah selama belajar? Ada nggak? Ya? Entah dari dosennya, dari perkuliahannya, tugasnya? Ya mungkin banyak ya seperti kuliah pada umumnya lah ya. Seperti sama teman-teman yang lain lah. Cuman mungkin karena pekerjaan saya ini tidak mengikat waktu ya. Jadi mungkin kadang kayak tiba-tiba jadwal tabrakan atau apa gitu. Mungkin kadang kan VidCon itu mulai jam 5:30 sore ya, 12.20. Sore. Itu kadang masih kerja atau kadang masih di jalan gitu. Ya itu mungkin teman-teman lain juga ngalamin ya gitu. Maksudnya teman-teman mahasiswa lainnya. Gitu. Ya, benar. Mungkin bagi saya yang paling pernah kejadian lucu itu bentrok sama jadwal penerbangan. Oh gitu. Iya. Sama penerbangan. Baik. Itu kan ya. Udah gitu itu penerbangan pendek juga gitu, cuma 2 jam 3 jam, jadi nggak ada fasilitas internet wifi juga di dalam pesawat. Jadi mau nggak mau absen tuh. Jadi terhalang ya karena internet gitu. ya. Cuman itu jarang banget lah. Saya selama kuliah di Binus Online kejadian seperti itu baru sekali sih. Oh baru sekali. Iya itu agak disayangkan juga sih ya. Nggak diduga ya. Baik. Oh untuk tadi Mas Takeuchi sempat menyebutkan pekerjaan. Nah kita pengen tahu nih pekerjaannya tuh sekarang di posisi apa dan sedang mengerjakan apa? Saya
Dulu itu pas lulus sekolah saya kerja di ISP di daerah Jakarta Barat juga kebetulan. Kemudian saya dari ISP itu saya sempat ke training center, saya jadi trainer di sana. Terus saya ada mengerjakan di SI juga atau System Integrator. Terus ada juga saya sekarang mungkin lebih banyaknya di dunia ISP ya, Internet Service Provider. Oke, baik. Berarti bisa dibilang pekerjaan saat ini selaras dengan jurusan sebelumnya? Tentunya selaras. Sangat selaras. Masih IT lah ya. Mungkin nggak banyak ngobrol tentang program dan aplikasi, tapi saya lebih banyak di jaringan dan telekomunikasi. Oh, seperti itu. Baik. Oke. Tapi ya masih on track lah. Masih on track ya? Yeah. Oke, baik. Oke, baik Mas Michael. Luar biasa. Oke, ceritanya menarik banget ya. Nah, saya mau nanya lagi nih, selain menjadi konsultan dan kemudian sempat jadi Director of Technology dan juga President Director, Bapak juga sempat menjadi pengajar di senior IT gitu ya? Atau ya di perusahaan namanya PT Trenoket Networks Indonesia. Oke. Nah, untuk menjadi trainer, sekiranya butuh sertifikasi seperti apa sih, Pak? Sebenarnya sih saya dari beberapa role yang disebutkan tadi masih berjalan barengan paralel. Dan kalau bicara sertifikasi untuk jadi trainer ya pastinya dari berbagai prinsipal atau vendor itu ada sertifikasi trainernya juga. Baik. Gitu. Nah, cuman mungkin sebelum masuk ke sana sih mungkin kita harus perkuat dulu nih dari sisi teknis knowledge kita tentang materi yang mau kita ajarkan juga dan juga masalah soft skill untuk komunikasi juga gitu. Karena mungkin saya pribadi mungkin agak kesulitan juga nih ketika mungkin ada jadwal yang bentrok nih, itu mau cari trainer itu agak sulit karena mungkin banyak orang yang jago teknis ya. Betul. Tapi mungkin nggak banyak orang yang bisa ngajar dan bisa berkomunikasi dengan pesertanya. Betul, gitu. setuju. Jadi mungkin ya kalau bicara sertifikasi ya pastinya secara teknikal kita harus punya sertifikasi apa yang mau kita ajar gitu. Misalnya kita mau ngajar cyber security nih, kita bisa ngambil mungkin dari isi Council, bisa dari CompTIA, atau mungkin kita ngajar network bisa ngambil sertifikasi Cisco, Juniper, Mikrotik, banyak macam lah. Nanti setelah kita udah menguasai hal itu, mungkin baru kita bisa ikut ujian jadi sertifikasi trainer. Gitu. Mekanismenya beda-beda sih. Ada yang mungkin kita dites untuk ngajar, ada yang mungkin kita dilihat CV dan portfolionya gitu. Beda-beda sih tiap. Macam-macam ya. Oke, berarti banyak background yang harus dicek lagi untuk bisa jadi trainer ya. Iya. Baik. Untuk di pekerjaan Bapak ini, kedepannya ada proyek apa sih yang akan dikerjakan? Kalau proyek mungkin saya lebih banyaknya fokus sekarang lagi banyak pengembangan di ISP ya, Internet Service Provider saya. Oke, baik. Jadi mungkin bahkan sekarang saya juga nggak terlalu banyak ke teknis. Iya. Karena ternyata, apalagi mungkin kalau udah di level manajemen atau BOD atau C-level, itu kita lebih banyak ngurusinnya kayak masalah administrasi, masalah SOP, masalah mungkin kadang discuss sama orang finance, ini kita masalah perpajakan, masalah ini kadang jadi paksaan juga kita untuk belajar hal-hal yang non teknis seperti itu. Gitu. Ya apa ya, challenging sih, itu suatu hal yang baru juga buat saya, tapi ya cukup asik lah. Asik ya, mungkin butuh pengalaman lebih ya untuk bisa menyesuaikan. Ya. Oke, baik. Karena ya nggak cuman jadinya, kebetulan ini shareholder juga, jadi ya harus nggak cuma mikirin dari urusan teknis dan operation doang gitu, tapi ya harus mikirin juga bagaimana company ke depannya. Oke, luar biasa. Baik. Oke, selama kalau kita kilas balik lagi tadi, selama berkuliah kan udah lama ya kuliah di Binus Online. Nah, ilmu dan pengalaman apa sih yang diaplikasikan dari selama kuliah di Binus Online ke pekerjaan saat ini, Mas? Mungkin kalau kita berbicara computer science ya terutama, itu mungkin banyak kita ilmu itu terkait dengan aplikasi dan pemrograman. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri juga memang banyak beberapa mata kuliah lain kita belajar soft skill ya, seperti bahasa, kewarganegaraan. Itu yang menurut saya nggak kalah penting gitu. Setuju, karena betul. Kalau kita teknis doang, tapi secara kita attitude, komunikasi nggak baik ya, jadi agak sulit juga di bidang pekerjaan gitu. Betul. Dan walaupun banyak ngomongin tentang aplikasi, di situ kita sebenarnya melatih logik kita untuk berpikir juga gitu.
Apalagi mungkin pekerjaan sebagai konsultan kan mungkin nggak cuman berbicara kita ngerti network doang gitu, tapi ketika ada customer issue tentang aplikasinya atau apa, mungkin itu kita juga harus bisa setidaknya memahami sebenarnya isunya apa gitu. Nggak bisa benar-benar blank nol banget gitu. Setuju. Gitu. Jadi ya banyak banget lah manfaatnya gitu. Mungkin ketika di perkuliahan kita belum aware terhadap implementasinya bagaimana nanti di industri gitu. Tapi karena mungkin kita sudah bekerja sambil kuliah, jadi kita bisa lebih aware, ternyata penerapan di lapangan dan di industrinya seperti ini loh. Oke. Banyak lah. Banyak ya. Oke. Berarti secara nggak langsung selain mengajarkan belajar untuk secara teknikal, lebih belajar pengalaman soft skill juga ya? Soft skill juga ada beberapa. Bahasa. Bahkan bahasa Indonesia juga ada juga tuh mata kuliahnya kan. Masih dibahas lagi ya? Masih dibahas ya. Oke, baik. Dan itu cukup penting juga, kadang bagaimana tata cara kita mungkin kayak komunikasi dengan customer, cara kita penulisan bahasa gitu. Bahasa, ada mata kuliah juga English profesional, itu juga sangat ngebantu sih. Khusus ya? Iya. Untuk kita terbiasa untuk bisa. Betul. Ya, cara tulis email yang proper atau gimana itu dari sisi non teknis itu cukup sangat membantu banget. Membantu banget, betul. Oke. Jadi dari Mas Michael sendiri sudah banyak cerita ya dan juga sharing-sharing nih. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk pesan dan harapan untuk Binus Online ke depannya dari Mas Michael nih gimana? Apa ya? Saya kalau dibilang harapan ke depannya ya mungkin semoga bisa lebih besar lagi, bisa lebih banyak mungkin banyak mengundang dosen tamu juga, jadi mungkin kayak dari luar lah ya. Dari luar gitu, jadi bisa menceritakan bagaimana sih kondisi industri saat ini. Benar, baik. Pernah sih mungkin beberapa dosen itu ngundang dosen industri juga untuk sharing session. Cuman mungkin nanti ke depannya bisa lebih diperbanyak lagi. Gitu. Oke, baik. Mau itu nasional maupun internasional? Betul. Karena kan ya tadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang kita bingung nih, kita ngapain sih belajar. Sebenarnya kayak misalnya kita belajar kalkulus nih, ngapain sih kita sebenarnya belajar kalkulus gitu. Ya padahal secara penerapan di industri itu bisa kita terapkan ke misalnya ilmu tentang kriptografi misalnya. Itu kan mungkin kadang bingung gitu, mahasiswa ngapain nih kita belajar integral, diferensial, ngapain sih gitu. Tapi benar. ketika kita udah tahu, ini fungsinya di industri nanti seperti ini gitu. Mungkin lebih ke meningkatkan kemauan atau keinginan belajar lah gitu. Semangat belajar. Baik. Oke, ini Mas Michael terakhir deh. Oke, boleh dong kasih pesan-pesan dan motivasi buat mahasiswa Binus Online yang lagi belajar saat ini. Mungkin komitmen masalah waktu sih. 3 deh. Gimana? Komitmen. Ada lagi nggak? Itu yang paling utama sih. Komitmen satu cukup aja komitmen. Waktu sih yang paling. Kadang kita tahu ini online nih. Kadang kita meremehkan gitu. Nanti aja online ini gampang. Iya, gitu. kebanyakan sih seperti itu ya. Iya. Kan ya, benar. Kadang kuliahnya online ini sambil keluar nggak apa-apa lah. Gitu. Iya, betul. Oke. Saya juga beberapa deadline forum itu kan tengah malam ya. Yes. Jam 12 malam. Seringnya malam. Itu saya kadang submit itu jam 12 kurang 10 menit. Itu sering banget. Nggak cuma itu tugas gitu. Jadi kadang banyak mahasiswa seperti itu rame, otomatis ya mungkin jadi agak loading ya, karena load webnya tinggi. Loadnya memang lagi tinggi. Oke, benar. Ya mungkin bisa komitmen waktu, nanti beberapa tugas bisa diselesaikan lebih awal, itu lebih baik ya. Oke, berarti tipsnya buat teman-teman mahasiswa Binus Online adalah lebih disiplin dan lebih tanggung jawab ya secara tugas ya. Baik. Wah, insightful sekali ya Binusian. Terima kasih Mas Michael sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dan berbincang bersama kami. Semoga kisah dari Mas Michael ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa Binus Online. Amin. Oke, Binusian, segitu dulu Bionik episode kali ini. Semoga menghibur serta bermanfaat. Jangan lupa subscribe Binus TV channel untuk menyaksikan seluruh episode Bionik, serta nantikan konten-konten selanjutnya ya. Saya Restu, pamit, sampai jumpa di episode Bionik Alumni Bercerita selanjutnya. Bye Binusian.
Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran.